Halo Sobat Misteri, jumpa lagi bersama saya Andi Jogja dalam tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya. Pada tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya kali ini, saya ingin mengajak Sobat Misteri untuk membahas jejak misteri dan sejarah tentang Pantai Parangkusumo, Kanjeng Gusti Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan like, subscribe, serta tombol loncengnya agar Sobat Misteri bisa mendapatkan konten-konten jejak misteri, sejarah, dan budaya yang menarik serta terbaru pastinya. Pantai Parangkusumo merupakan salah satu pantai yang ada di pesisir Laut Selatan yang berada di daerah Bantul, Yogyakarta. Dahulu, Pantai Parangkusumo ini bernama Pantai Parankusumo. Namun karena orang-orang Jawa sering salah menyebutnya dengan kata parang, maka nama Pantai Parangkusumo ini berubah menjadi Pantai Parangkusumo sampai saat ini. Makna dan arti dari nama Pantai Parangkusumo sendiri, yakni paran memiliki arti tempat, sedangkan kusumo memiliki arti jiwa. Jadi nama Pantai Parangkusumo memiliki makna dan arti tempat untuk melatih jiwa seseorang. Pantai Parangkusumo sering digunakan untuk upacara lelabuhan, terutama pada saat hari kelahiran Sultan yang sedang berkuasa. Karena Pantai Parangkusumo merupakan simbol dari ibu, yakni lambang dari kelahiran seorang manusia. Tetapi banyak juga masyarakat umum yang datang ke Pantai Parangkusumo ini untuk melakukan ritual tertentu sesuai dengan hajat dan niatannya masing-masing. Ritual yang biasa banyak dilakukan oleh masyarakat umum adalah ritual dengan cara melarung bunga di Laut Selatan yang ada di Pantai Parangkusumo ini. Bunga yang dilarung di Pantai Parangkusumo ini merupakan simbol atau lambang yang disukai oleh wanita karena keharumannya yang bisa memberikan aroma yang menenangkan. Bunga yang dibawa pun juga sebagai simbol supaya menimbulkan bau harum dan aroma yang memberikan ketenangan bagi orang yang membawanya serta lingkungan di sekitarnya, yang juga sebagai lambang perempuan yang sangat disukai oleh Kanjeng Gusti Ratu Kidul. Paket larungan bunga atau kembang setaman tersebut biasanya meliputi bunga mawar merah, bunga mawar putih, bunga kantil, bunga melati, dan bunga kenanga. Bunga mawar merah adalah lambang dari perwujudan ibu, sedangkan bunga mawar putih adalah lambang dari perwujudan bapak. Bunga melati memiliki arti doa yang diucapkan, dan bunga kantil adalah lambang dari ucapan baik berupa doa yang diucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bunga kantil memiliki tambahan dalam istilah Jawa, yaitu kemantil kantil, yang berarti bahwa manusia harus selalu ingat di mana kita berada, baik pada yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Sedangkan bunga kenanga adalah lambang dari kenangan ketika niatan dari hajat atas doa yang dilantunkan tersebut, jika suatu saat terwujud, bisa menjadi pengingat atau kenangan akan peristiwa kusuknya pada saat berdoa. Pantai Parangkusumo ini banyak sekali dianggap dan diyakini serta dipercayai oleh masyarakat sebagai tempat pintu gerbang utama menuju ke Istana Keraton Goib Laut Kidul, yang merupakan sebuah kerajaan Laut Kidul yang dipimpin oleh Kanjeng Gusti Ratu Kidul yang menguasai semua wilayah Laut Selatan atau Samudra Hindia. Kanjeng Gusti Ratu Kidul merupakan sosok legenda yang sangat populer di kalangan masyarakat di Pulau Jawa, baik di Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur dan Pulau Bali.
Sosok Kanjeng Gusti Ratu Kidul pun secara umum seringkali disamakan dengan Nyi Roro Kidul, meskipun sebenarnya sosok beliau berdua sangatlah berbeda. Dalam mitologi Jawa, Kanjeng Gusti Ratu Kidul adalah merupakan roh suci yang mempunyai sifat mulia dan baik hati, serta beliau berasal dari tingkatan langit yang tinggi, serta diyakini sebagai keturunan dari para dewa. Konon, menurut mitos dan cerita yang ada, Kanjeng Gusti Ratu Kidul akan menampakkan dirinya ketika untuk memberikan isyarat atau peringatan saat akan datangnya suatu kejadian penting. Dalam mitologi Jawa, Kanjeng Gusti Ratu Kidul merupakan ciptaan dari Dewa Kaping Telu yang dipercayai dan diyakini bahwa Kanjeng Gusti Ratu Kidul mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Padi atau Dewi Sri dan dewi-dewi alam yang lainnya. Kanjeng Gusti Ratu Kidul adalah ratu penguasa Laut Kidul yang memiliki kuasa atas ombak keras Samudra Hindia dari istananya yang terletak di jantung Samudra Hindia. Dalam tradisi masyarakat Jawa, Kanjeng Gusti Ratu Kidul diyakini dan dipercayai merupakan pasangan spiritual dari Panembahan Senopati sebagai Raja Mataram Islam hingga para keturunannya baik yang ada di Kasunanan Surakarta maupun Kasultanan Yogyakarta. Namun sekarang ini Kanjeng Gusti Ratu Kidul dipandang sebagai ibu spiritual bagi para susuhunan Surakarta maupun sultan yang ada di Yogyakarta. Kanjeng Gusti Ratu Kidul tidak hanya sebagai ratu penguasa Laut Kidul, tetapi beliau juga merupakan ratunya dari para penguasa makhluk halus tak kasat mata baik yang berupa jin maupun siluman yang terkait dengan dunia mistis dan gaib. Kanjeng Gusti Ratu Kidul pun biasa dipanggil dengan nama Kanjeng Gusti Ratu Ayu Kencana Sari atau Kanjeng Gusti Ratu Kidul Sekar ing Jagat. Menurut cerita yang ada, Kanjeng Gusti Ratu Kidul bisa berubah wujud dan penampilan sebagai seorang wanita muda yang sangat cantik pada saat bulan purnama dan menjadi seorang wanita tua di waktu yang lain. Dalam Babad Diponegoro diceritakan bahwa kedatangan Kanjeng Gusti Laut Kidul selalu didahului dengan pancaran sebuah sinar atau ndaru. Sedangkan Nyi Roro Kidul menurut mitos dan cerita yang dipercayai serta diyakini oleh masyarakat, awalnya merupakan seorang putri dari kerajaan Pajajaran yang telah diusir oleh ayahandanya dari kerajaan. Adapun nama asli dari Nyi Roro Kidul adalah Dewi Kandita atau Dewi Kadita yang telah diguna-guna oleh ibu tirinya. Akibat dari guna-guna tersebut, wajah Dewi Kandita yang sebelumnya sangat cantik dan menawan berubah menjadi buruk dan dipenuhi dengan penyakit kulit yang akhirnya diusir dari kerajaan dan muksa di pantai Laut Kidul. Layaknya di sebuah kerajaan, Kanjeng Gusti Ratu Kidul pun memiliki para punggawa atau pejabat kerajaan dan para abdi dalam kinasihnya. Di antara para punggawa Kanjeng Gusti Ratu Kidul adalah Nyi Roro Kidul yang merupakan patih luar di kerajaan Laut Kidul dan Nyi Ria Kidul sebagai patih dalam di kerajaan Laut Kidul. Sebagai patih luar dari kerajaan Laut Kidul, Nyi Roro Kidul pun bertugas untuk mengontrol dan mengawasi serta meredam angkara murka dari para makhluk-makhluk gaib bangsa jin, siluman, dan kekuatan gaib serta ilmu gaib yang berada di luar kerajaan Laut Selatan yang ada di Pulau Jawa. Sedangkan Nyi Ria Kidul sebagai patih dalam kerajaan Laut Kidul bertugas untuk menjaga, mengawasi, dan mengontrol serta meredam angkara murka dari para makhluk-makhluk gaib bangsa jin, siluman, dan kekuatan gaib yang berada di kerajaan Laut Kidul, mulai dari Laut Selatan yang berada di daerah Jawa Barat hingga Laut Selatan yang berada di daerah Jawa Timur sampai Pulau Bali. Selain itu,
Kanjeng Gusti Ratu Kidul pun juga memiliki 28 abdi kinasih, dan di antara para abdi kinasih tersebut adalah Mbok Mban Kidul, Nyi Blorong, dan Nyi Mayang Sari. Para abdi kinasih Kanjeng Gusti Ratu Kidul itu pun juga memiliki para punggawannya masing-masing yang perwujudannya hampir sama. Konon, salah satu sosok abdi kinasih dari Kanjeng Gusti Ratu Kidul yang telah dibuatkan satu tempat kehormatan di salah satu hotel di Pelabuhan Ratu adalah Nyi Mayang Sari. Demikianlah kisah jejak misteri sejarah dan budaya tentang Pantai Parangkusumo, Kanjeng Gusti Ratu Kidul, dan Nyi Roro Kidul. Jangan lupa, jika Sobat Misteri suka dengan tayangan seperti ini, bisa like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar tayangan jejak misteri sejarah dan budaya ini bisa berkembang. Percaya menapa mboten? Sumangga terserah panjenengan.